Pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk sampai sejauh ini, saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Kiswoyo Adijoy dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Yang pertama adalah Jasa Marga, buy on weakness, support di 4.300, resisten di 4.650. INTP support di 14.300, resisten di 15.500, Gudang Garam support di 43.400, kemudian resistennya di 46.500. Astra Internasional support di 5.500, resisten di 6.000, semuanya direkomendasikan buy on weakness dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Kiswoyo, Ya, ya, apakah 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini termasuk kepada saham-saham yang terkena dampak dari window dressing nantinya? betul sekali. Ini saya lihat ini mereka semua adalah saham-saham penggerak ISG dan saya tetap menyarankan buy on weakness, artinya belilah ketika ada penurunan. Kalau lagi naik gini saya tetap tidak menyarankan untuk membeli karena kayak hari ini ISG udah hijau, mereka juga naik tinggi, jangan dikejar. Tapi tunggu ada penurunan lah, mendekati support-support itu barulah untuk membeli lagi gitu. Baik, Jasa Marga, INTP dan Gudang Garam dan juga ada Astra Internasional. Paraka di Tangerang Selatan, BTPS di 42. Pak Kiswoyo analisis Anda. BTPN apa BTPS? BTPS, Pak. BTPS, Bank BTN Syariah. Betul. 4.200, wadi juga sama. Ini trennya udah turun. Oke. Ini kalau tembus 4.200, ini dia bisa ke arah, waduh, dalam banget nih. Iya. Bisa ke 41, lalu setelah itu bisa turun di bawah 4.000 ini. Karena high sebelumnya ini tidak bisa ditembus lagi, dia malah lebih rendah lagi. Ini berbahaya sebetulnya juga. Oke. Kita coba sapa telepon terlebih dahulu. Pak Kiswoyo, sudah ada lagi yang masuk. Halo, dengan siapa di mana, Pak? Pak Bambang dari Bandung. Ya, silakan langsung saja, Pak. Selamat sore Pak Kiswoyo. Mau nanya 3 saham support resisten sampai akhir bulan Desember ini. Ya. Saya punya Elsa di 314. Bisa diulang sahamnya, Pak? Kemudian Elsa di 314. Oke. Kemudian Pegas di 1425. Kemudian LSIP di 1210. Baik. Analisa support resisten sampai akhir bulan Desember ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Kita akan coba ulas satu persatu. Masih dari Paraka di Tangerang, WSBP di 240. Pak Kiswoyo. WSBP waskita beton ini, wah ini kalau dia nggak bisa nembus 242 lagi, kayaknya dia bisa turun ke bawah sebetulnya. Ini agak sedikit beresiko juga nih saya lihat. Oke. Tampaknya beberapa saham yang dikoleksi Bapak Raka di Tangerang Selatan tadi, ini memiliki risiko yang cukup tinggi ya Pak? Betul, karena sudah penguatannya sudah mulai terbatasi mereka. Baik, dan tadi Pak Kiswoyo lebih merekomendasikan untuk saham-saham yang memang terkena dampak dari momentum window dressing dan semoga ini bisa menjadi referensi juga untuk Pak Raka di Tangerang Selatan untuk melanjutkan aktivitas perdagangan di esok hari. Pak Giantoro yang ada di Bandung, tadi Bumi, Best, kemudian juga Friend. Ini saham-saham small cap semua ini. Pak Kiswoyo, bagaimana analisis Anda Pak untuk ketiga saham ini? Singkat saja Pak Kiswoyo. Kalau Best itu kan lagi ada mau reverse stock ya. Itu jadi memang kita belum tahu arahnya kemana karena bilangnya sudah reverse stock. Akan ada isus juga. Jadi kalau pengalaman dulu itu kalau misalnya dia hanya isus saja dia bisa terdorong naik. Tapi kalau ada reverse stock dulu dan ada isus, nah ini baru pertama kalinya saya juga agak sedikit bingung. Ini apakah naik apa enggak nih? Karena dari stock dulu nih sebetulnya gitu. Kalau saya lihat gitu. Untuk teksnya. Terus apa lagi tadi? Ada Bumi dan Friend. Bumi ini saya lihat sebetulnya, waduh, ini kalau dia bisa balik tembus di atas level 71 mungkin dia masih bisa naik ya. Oke. Tapi kalau dia tidak bisa nembus level 71 ini mungkin support terdekatnya dari level 59 sampai 60. Baik. Ini waspadanya di situ seperti yang perlu dijagain. Ya. Terus kalau saham satunya lagi ada saham Friend. Ya. Smart Friend ini juga ini, waduh. Ini kalau dia nggak bisa tembus level 69, agak sedikit berbahaya ya saya lihat sebetulnya. Kalau 74 lah batas atasnya. Kalau dia mau new high, mau lanjutkan kenaikan dia harus bisa menembus level 74.
Tapi sebelumnya ada level 70 lah. Kalau 70 dia tidak bisa tembus, dan jangan berharap bisa ke 74 sih sebetulnya. Ini nyangkut Pak di level atas di 102 Pak Kiswoyo. Waduh, ini kalau itu kayaknya nyangkut sudah lama ya. Kalau udah nyangkut sudah lama ya mau nggak mau harus menentukan pilihan ya, mau fight apa mau di cut loss gitu ya. Baik. Tapi memang peluangnya sih ada untuk sampai, tapi mungkin harus tunggu sampai tahun depan sebetulnya. Oke. Gitu. Di hold untuk jangka menengah Pak? Untuk Pak Giantoro yang ada di masih Bandung. bisa sih sebetulnya. Ya. Pak Bambang yang ada di Bandung ada Pegas di 1425 Pak Kiswoyo. Pegas. Ya. Pegas ini kalau kita lihat ini memang lagi naik hari ini. Dia kalau bisa tembus 1.500 dia akan new high terus, akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia tidak bisa tembus 1.500, bawahnya ini ada di level 1.400. Jadi harus jaga di 1.400 dan 1.500. Baik, sudah profit sebenarnya di hold saja begitu? Ya di hold, tapi dijaga 1.400. Kalau tembus ke bawah 1.400 ya harus buang aja lah gitu. Baik, ada LSIP 1210 Pak. LSIP ini sebetulnya kalau dia bisa tembus dan bertahan di atas 1250, ini arahnya bisa ke arah 1.300. Jadi memang penentuannya adalah di level 1250 ini, level supportnya adalah dijaganya di 1.200. Jadi kalau sampai dia ke bawah level di bawah, bergerak di bawah level 1.200, ini harus waspada juga sebetulnya. Momentumnya masih bagus untuk LSIP sebetulnya. Oke, Pak Bambang di Bandung ada Pegas, kemudian juga ada LSIP. Kita akan coba jawab juga, pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif. Pak Kiswoyo, kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. Untuk PPRO, Pak Kiswoyo, ini small cap juga nih Pak, 94, arah dan trennya. Wah, PPRO ini kalau dia nggak nembus, nggak bergerak naik di atas 120, kayaknya dia bisa turun sih sebetulnya. Hari ini sudah menguat 13,33%, 119, 1 poin di bawah support yang Anda resisten. Ya, resisten yang Anda kritisi. Ya. Iya, makanya tunggu kita level 120 ke 120 nggak tembus, kayaknya dia bisa turun ke bawah lagi sih. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa. Ya, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi PTBA. Apakah PTBA bisa kembali ke high-nya di 5 ribuan? Harga call saat ini mengalami kenaikan. Ini bagus. Ini bagus karena memang dia berusaha new high terus. High sebelumnya ditembus terus, high sebelumnya ditembus terus. Kalau kita lihat ini 2.700 hari ini sudah ketembus, jadi harusnya berikutnya ada di level tembusan berikutnya adalah di level 3.000. Oke. Kalau 3.000 dia tembus, dia barusan akan menyentuh ke arah 4.300 sampai 4.500. Gitu. Baik. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk PTBA. Trennya masih naik begitu ya Pak? Naik, betul. Ini bagus. Ini bagus banget ini PTBA. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Helen yang ada di Jakarta. INKP untuk jangka pendek. Pak Kiswoyo. Indah Kiat Pulp ini coba menembus ke atas, sudah menembus tadi sampai 11.175. Ya. Kalau dia besok tembus di atas 12.000, harusnya dia masih kuat bisa ke arah ini 12.000, lalu berikutnya ada di level 13.000. Oke. Jadi dari 12.000, 13.000, lalu setelah itu barusan dia akan ada resisten lagi sekitar di 15.000, baru dia akan main di level 17.000 ke atas. Baik, Ibu Helen di Jakarta untuk INKP. Sayang sekali tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum. Kemudian kita akan coba sapa lagi untuk pertanyaan selanjutnya di WhatsApp interaktif kami, pemirsa. Lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasinya, kami minta untuk Anda yang berpartisipasi untuk menyebutkan nama, lokasi, kemudian saham, dan sudah ambil posisi di berapa atau baru ingin masuk. Pewon sampai dengan akhir tahun, Pak Kiswoyo. Piwon lagi stabil. Ini kalau misalnya dia nggak bisa nembus 550, dia bahaya. Bawahnya itu yang dijagain adalah level support tadi di level 500. Iya. Ini dia lagi di tengah-tengah masalahnya kalau saya lihat antara 500 dan 550. Persis lagi di tengah-tengahnya 525. Jadi memang penentuannya adalah nanti dia akan bergerak naik ke atas 550 atau ke arah 500 gitu. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Pak Robi yang ada di Lampung. Terima kasih Pak Robi sudah berpartisipasi bersama kami. Untuk ACES, Pak Kiswoyo, posisi di 16.50 Pak. ACES, nah ini ACES ini memang trennya turun. Kebetulan memang ada berita dia lagi jual saham buyback-nya. Ya. Ini kalau memang ada berita lagi jual saham buyback ini bisa tekanan turunnya masih cukup besar. Sampai
penjualan saham buyback dia itu selesai. Dan apalagi akses modal buybacknya itu di bawah 1.000 gitu. Iya. Dia memang emitennya dari sisi emiten dia untung besar. Ini berbahaya sih saya lihat karena ini trennya lagi turun. Jadi sebetulnya kalau dia nggak bisa naik di atas 1650, dia akan bergerak saat ini bisa ke arah 1.600 dulu, lalu setelah itu dia bisa turun lagi sampai kalau 1.500 tembus itu dia bisa ke 1.450, Ya. ke bawahnya lagi adalah 1.350. Oke. Ini kerugiannya memang untuk berbahaya. meminimalkan kerugian Pak Kiswoyo 16.50 posisi 16.30. Bagaimana rekomendasi Anda yang sudah ambil posisi di 16.50? Apakah di cut loss saja atau di hold atau seperti Kalau apa, Pak? besok turun di bawah 1.600 buang aja. Karena Oke, ini baik. tekanan jualnya masih besar kayaknya. Ya, Pak Robi yang ada di Lampung, ACES di 16.50. Kita akan jeda kembali Pak Kiswoyo. Masih banyak pertanyaan dan kita juga masih mengundang partisipasi di telepon interaktif sampai sejauh ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Ada pemirsa bersama kami. IDS Second Closing akan segera kembali sesaat lagi.